Film berjudul Tamu Maghrib garapan CSF Creative Studio akan menggait 30 talent lokal Banyumas Raya. Film bergenre horor, thriller, psikologis ini bercerita tentang kisah hidup seorang ibu dan masa depan anaknya dalam menghadapi penindasan, ketidakadilan, dan masalah puluhan tahun yang akan terbongkar. Garapan film Tamu Maghrib dari CSF Creative Studio akan mengangkat 30 talent lokal Banyumas Raya usai melalui casting ketat di kota Purwokerto. Mereka akan beradu akting dengan para aktor dan aktris dari Jakarta. Casting pertama di Purbalingga dibuka dengan dialog dan potong tumpeng antara eksekutif produser film Else Andriani, sutradara film Jai Sukmo, dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani bersama dengan aktor, aktris, dan para talent lokal. Bupati Purbalingga menyambut baik film karena mendapatkan antusias tinggi dari warga. Terlebih, background cerita film mengangkat permasalahan di Purbalingga Banyumas, termasuk lokasi syuting. Menurutnya, genre horor ini berbeda dari biasanya. Thriller lebih menekankan pada sisi psikologis kehidupan. Genrenya lumayan seru ya, bukan horor yang biasa, tapi lebih ke thriller. Dan juga saya sempat diskusi dengan salah satu produsernya, yang mana ini juga mengangkat situasi lokal yang ada di wilayah Banyumas Raya. Dan alhamdulillah Purbalingga juga menjadi salah satu lokasi syuting pilihan dari mereka. Dan juga saya tadi sempat berbincang dengan Pak Sutradara, ini juga merupakan film yang ke-11 dan melibatkan talenta-talenta lokal juga, sehingga ini sangat bagus untuk mengadaptasi pengalaman bagi para talenta lokal kita agar dapat mengetahui bagaimana sih proses pembuatan film layar lebar ini, dan kemudian juga suka ada penyerapan teknologi. Sementara itu, produser film Anggit menyatakan jika Desa Pelumutan Kemangkon Purbalingga dan Banyumas sekitar dipilih karena kondisi suasana, budaya, dan bahasa di sini cocok dengan skenario. Film mengisahkan perjuangan seorang ibu dan masa depan anaknya dalam menghadapi ketidakadilan, penindasan, dan masalah puluhan tahun yang akan terbongkar. Ambience ketakutan tidak hanya dari hantu, melainkan dibangun dari penekanan psikologis. Ya, inti cerita ya tadi memang ini nuansanya horor. Nuansa, ambience-nya horor. Tapi lebih ke penekanan ceritanya itu di thriller. Artinya ada psikologis di situ. Thriller psikologis, kemudian bagaimana ketakutan itu bukan dari hantu, dari makhluk yang tak kasat mata, tapi ketakutan itu terhadap Alurnya ya. Menghadapi ketidakadilan, ya, penindasan, itu takut untuk trauma. Iya, trauma, takut masa lalu yang berpuluh-puluh tahun itu terbongkar. Dan di balik bungkus cerita itu, ini adalah sebetulnya kisah perjuangan seorang ibu, ya, yang bagaimana anaknya itu supaya selamat dan masa depannya itu tidak terganggu. Demikian, dan itu harus menghadapi kronik yang luar biasa. Ia yakin film ini akan digarap dengan sukses. Kolaborasi distributor, filmmaker, kru, dan sentuhan visual efek yang real juga mendukung keberhasilan film. Terlebih, talent-talent lokal rata-rata diambil dari budayawan dan seniman teater. Salah satunya yakni Eka Risma dan Valen Van. Sementara, pemeran utama dalam film ini yakni akan diperankan Masayu Anastasia sebagai Ayu. Kemudian ada Martino Leo sebagai Suro Codet, Denis Anggraini sebagai Sekar, Asri Welas sebagai Yuna, dan pemeran lainnya. Ditargetkan film ini akan tayang di awal tahun mendatang. Dari Purbalingga, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.